Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Pauji, dosen program studi PGSD Pendidikan Jasmani Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mereview atau memberikan penjelasan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, namun pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan, menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu literasi ICT dan media pembelajaran pendidikan jasmani. Mata kuliah ini hadir untuk menjawab tantangan zaman berkaitan dengan revolusi industri 4.0 atau bagaimana pembelajaran itu dituntut untuk digitalisasi. Deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa, calon guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi ICT dan media pembelajaran yang dikhususkan untuk pengajaran pendidikan jasmani. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan digital untuk memberikan pengalaman belajar berbeda kepada siswa. Pembelajarannya meliputi pemanfaatan infografis, penggunaan PowerPoint, gramafikasi sederhana, pemanfaatan podcast, video explainer, penggunaan assessment tool secara digital, dan juga modifikasi alat pendidikan jasmani. Pembelajaran menekankan pada aktivitas siswa untuk membuat produk, project based learning, dengan menggunakan pengetahuan yang diberikan dan dielaborasi terhadap penggunaan internet. Sedangkan proses evaluasi sendiri dilakukan dengan cara memberikan project menggunakan hasil UTS dan UAS. Dalam proses pembelajaran, ada capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Di antaranya, mahasiswa mampu memahami dan mengenal media pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian, mahasiswa mampu membuat dan memanfaatkan infografik untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempresentasikan berupa PowerPoint dan aplikasi sejenisnya untuk membantu pembelajaran. Mahasiswa mampu membuat gramafikasi sederhana untuk diterapkan dalam pembelajaran baik secara online maupun offline. Mahasiswa mampu membuat dan memanfaatkan podcast sebagai sarana pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan aplikasi untuk membuat video pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu untuk memanfaatkan dan membuat berbagai macam assessment tool untuk mengukur kemampuan siswa secara online maupun offline. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep Development Appropriate Practice atau DAP dalam pembelajaran penjas. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan modifikasi berbagai alat pembelajaran pendidikan jasmani. Itulah merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Selanjutnya, proses pembelajaran dalam mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran penjas, saya gunakan teknik DIA, Delivery Interaction Assessment. Dalam delivery, saya menjelaskan dengan cara pertama presentasi, menjelaskan materi-materi kuliah secara slide dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, case method. Bagaimana saya menghadirkan permasalahan-permasalahan dalam dunia pembelajaran, dunia sekolah dasar ke dalam perkuliahan. Selanjutnya, project based learning. Bagaimana saya menuntut mahasiswa untuk menghasilkan project yang berupa hasil-hasil pembelajaran seperti membuat podcast, PowerPoint, atau yang lainnya. Selanjutnya, dalam teknik berikutnya adalah interaction, berdiskusi berkenaan dengan media atau materi yang sedang dibahas. Dalam diskusi ini, saya menghadirkan berbagai macam permasalahan untuk menjadi bahan diskusi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan pertanyaan sehingga terjadinya interaksi antara saya dengan mahasiswa. Teknik terakhir adalah assessment. Dalam proses assessment ada beberapa teknik yang saya gunakan. Di antaranya menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang saya ajarkan menggunakan quiz. Selanjutnya, penilaian project yang mahasiswa buat. Setiap materi yang saya sampaikan
itu di akhirnya adalah proyek yang harus mahasiswa buat, produk yang harus dibuat sebagai hasil dari proses pembelajaran. Ya, dan yang terakhir, proses asesmen adalah proses penilaian saat UTS dan UAS. Itulah teknik-teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk menunjang proses pembelajaran ada beberapa bahan rujukan yang saya gunakan. Di antaranya, yang pertama, pengembangan microlearning untuk konten digital dan pembelajaran daring dari Susilana tahun 2020. Selanjutnya, buku dari Galahu tahun 2007 tentang Development Physical Education for All Children, Human Kinetic. Itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, selamat menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran UJAS. Sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai bagaimana kita menyiapkan ICT atau perangkat digital dalam pembelajaran UJAS. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9 mengenai konsep DAP dan modifikasi alat atau modifikasi media pembelajaran UJAS. Walaupun kemarin digitalisasi artinya media-media digital sudah kalian lalui dan kalian sudah praktekkan dalam pembuatan media UJAS. Nah, sekarang lebih ke pada pelaksanaan pembelajaran ketika kalian sebagai calon guru UJAS nantinya. Di sini ada dua istilah, ada DAP dan modifikasi media pembelajaran UJAS. DAP merupakan prinsip ya. Prinsip yang melahirkan harus adanya modifikasi. Apa itu DAP? DAP itu sendiri merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari Developmentally Appropriate Practice. DAP merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, memberikan proses belajar yang patut dan menyenangkan, interaktif, aplikatif, dan konstruktivis. Secara singkatnya, DAP itu bagaimana pembelajaran itu dikemas menjadi yang lebih akrab dengan anak, yang disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Sebagai contoh, kalian sebagai calon guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, ketika mengajarkan satu permainan olahraga, contohnya permainan bola voli, kalian tahu tinggi net bola voli itu berapa? Untuk laki-laki berapa meter? 2 meter 55. 2 meter berapa? 2 meter 45? 2 meter 45 untuk laki-laki. Untuk perempuan? 2 meter 4. Nah, 2 meter sekian. Nah, itu apakah cocok untuk diterapkan pembelajaran bola voli pada siswa sekolah dasar? Yang rata-rata tingginya mungkin baru 1 meter 20, 1 meter 30. Bahkan ada yang di bawah itu. Nah, itu dinilai kurang cocok. Artinya, itu akan mengalami kegagalan pembelajaran. Misalkan ketika dia servis saja karena netnya terlalu tinggi, maka tidak akan sampai. Itu akan terjadi banyak kegagalan. Kalau banyak kegagalan, maka akan terjadi depresi pada anak. Anak merasa frustasi dalam pembelajaran bola voli. Hasilnya apa? Anak tidak menyukai permainan bola voli. Bukannya itu saja, ada yang basket tinggi. Cocok nggak untuk anak sekolah dasar? Belum lagi bolanya yang terlalu besar, berat dan keras, itu akan menyakiti ketika dia sedang bermain. Kalau passing salah, kena tangan, kena jari, sakit, frustasi. Nah, makanya konsep DAP ini sangat penting bagi pembelajaran UJAS. Karena kenapa? Kalian itu disetting sebagai calon guru UJAS siswa sekolah dasar. Berbeda kalau misalkan kalian pada siswa SMA atau SMP, itu berbeda lagi. Nah, makanya penting konsep ini diterapkan dalam pembelajaran UJAS siswa sekolah dasar, karena mengingat mereka masih dari ukuran tingginya, kemudian perkembangan fisiknya, emosionalnya itu masih belum seperti orang dewasa.
Selanjutnya, nah menurut Rene Kang, konsep dari DAP memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu sesuai atau patut menurut usia atau age appropriate, atau dan patut menurut individu atau individual appropriate. Nah, maksudnya adalah yang pertama, pendekatan berdasarkan usia. Kita tahu bahwa siswa sekolah dasar itu ada yang kelas rendah, ada kelas tinggi. Nah, kelas rendah itu rata-rata di usia berapa? 7-8 tahun. 7-8 tahun itu juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena ketika pembelajaran yang kita lakukan pada siswa kelas rendah taruhlah 8 tahun itu diterapkan sama seperti siswa kelas tinggi yang 12 tahun. Itu pun tidak cocok. Kenapa? Ketika kita lihat ya di sekolah dasar kelas 1 itu malah banyak bernyanyi. Kelas 1 banyak nyanyi, bermain. Mungkin permainan cabang olahraga belum terlalu diterapkan, tetapi berbeda dengan siswa kelas tinggi yang sudah bisa bermain bola voli, sepak bola dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa menerapkan misalkan umur 12 diterapkan di umur 8. Nah, ini pertimbangannya adalah usia. Kemudian yang kedua, pertimbangannya apa? Kita harus disesuaikan individu. Individu itu unik. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang lain. Misalkan si A pendekatannya harus, kalau misalkan harus personal, karena mungkin dia punya pengalaman buruk dulunya. Berbeda dengan si B mah periang, jadi dia tidak terlalu dipaksa. Dia harus diajak melalui permainan. Atau si C itu orangnya dia aktif, dia berikan saja misalkan tantangan itu akan terpacu untuk mengikuti olahraga. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik. Kita harus memahami itu bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan individu yang unik itu. Jangan sampai salah. Misalkan yang pendiam kita marahi atau lebih tegas, yang dia energik, yang selalu tantangan, dia misalkan pendekatannya terlalu lembut. Jangan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan individu dan karakter siapa. Selanjutnya, nah ini menurut Purkon ada beberapa indikator yang menyebabkan pembelajaran itu bisa berkualitas. Di antaranya yang pertama ini harus menantang. Pembelajaran itu harus menantang. Kenapa? Ketika kalian main game saja, itu stage 1 kalian sudah melalui level 1 misalkan. Kalian penasaran, ini masih terlalu gampang. Di level 2 sedikit menantang, tapi kalian masih bisa melakukannya. Itu akan terpacu lagi. Ketika level 2 kalian bisa melaluinya, maka ada level 3. Lebih tertantang lagi. Setiap level itu kalian buat untuk menciptakan tantangan-tantangan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, ketika kalian misalkan pembelajaran bola voli, itu si anak sudah bisa melakukan passing bawah. Kalian berikan tantangan, kamu sudah hebat passing bawahnya, coba passing bawahnya lebih jauh lagi. Si anak tertantang, saya sudah sanggup di passing bawah, tetapi bapak menantang saya untuk passing bawah lebih jauh lagi. Si anak tertantang tidak? Karena dia sudah melewati fase passing bawah. Kemudian setelah passing bawah, bagus, kamu passing bawah sudah bisa melakukan. Sekarang passing atas, ditantang, coba belajar. Pembelajaran yang menantang kalian buat bisa berlevel-level. Jadi bikin level agar pembelajaran itu menantang. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran itu harus menyenangkan. Terbayang ya, siswa sekolah dasar itu masih kental dengan permainan. Jadi mereka dunianya masih dunia bermain. Tidak bisa kita seperti melatih, mengajarkan
pembelajaran pendidikan jasmani seperti melatih, tidak bisa. Karena monoton, terlalu banyak tuntutan. Jadi menyenangkan ini bagaimana cara membuat situasi itu menyenangkan? Buatlah permainan. Permainan sederhana yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan kebugaran atau sesuai dengan tujuan, tetapi melalui permainan. Contohnya, kalau misalkan kalian mengajar permainan bola basket, kalian bisa kucing-kucingan dengan melempar kaki, atau temannya kalau terlempar jadi kucing harus saling melempar, artinya harus saling mengoper passing. Dan di situ secara tidak sadar anak sudah belajar passing, tetapi melalui permainan itu akan lebih menyenangkan. Ya. Berbeda kalau misalkan permainannya monoton, si anak sudah tidak tertantang, permainannya monoton, maka yang ada si anak tidak akan terlibat dalam pembelajaran. Nih, pertimbangan modifikasi menurut Aussie. Pertama, anak-anak ini masih sama seperti yang tadi, belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian olahraga yang dimodifikasi akan mengembangkan keterampilan lebih cepat dibandingkan dengan peralatan yang standar untuk orang dewasa. Nah, hal ini seperti tadi, kalau bolanya bola voli, passing bawah si anak pertama takut dulu, merasa kesakitan dulu. Jadi guru itu harus membujuk anak harus melakukan nggak apa-apa sakit sedikit. Berbeda kalau bolanya lembut, si anak itu tidak ketakutan, langsung mencoba, langsung berlatih, langsung drilling, sehingga peningkatan keterampilannya lebih cepat. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan, kesenangan pada anak dalam situasi seperti ini. Selanjutnya, nah ini komponen-komponen yang dapat dimodifikasi. Jadi apa saja sih yang dapat dimodifikasi? Yang dapat kalian lakukan untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, ukuran. Kalau bola, kalau net bisa dikecilkan, bola bisa dikecilkan. Berat, kalau berat bisa cari bola yang lebih ringan. Banyak kan? Tetapi kalau meja standar, kira-kira kalau meja ini keterlibatan anak lebih banyak. Anak tidak banyak yang diam, tapi kalau yang besar karena space-nya, harganya dan lain sebagainya, itu mungkin satu meja 6 orang, yang lainnya tunggu dulu. Tapi ini lebih kecil. Coba ada yang mau coba main? Walaupun misalnya untuk anak yang standar agak kesulitan, tetapi kita harus mengenalkan. Contoh, ini modifikasi pertama, nanti levelnya naik sampai dia ke meja yang standar. Coba. Ya, kalau mejanya besar, si anak tangannya tidak akan sampai kalau bolanya ke depan. Berbeda kalau ini kan dia tingginya rendah ya, kesininya nyampe. Jadi tujuan pembelajaran pada siswa sekolah dasar itu bukan bagaimana membuat anak itu mahir dalam cabang olahraga tertentu, tetapi bagaimana dia bisa mengenalkan. Jadi kalau misalkan dia termotivasi dan ingin melanjutkan ke prestasi, itu bisa lewat ekskul atau lewat klub. Jadi minimal mengenalkan dulu dasar-dasarnya. Jadi kenalkan anak itu pada berbagai macam gerak dan cabang olahraga. Namanya multilateral. Jadi ketika anak nanti sudah dewasa bisa menentukan mana dia cenderungnya ke olahraga mana. Oke, cukup dipinggirkan saja mejanya. Jadi ini relatif ringan ya. Kalau meja besar kan aman. Ya, ada yang mau ditanyakan? Coba dulu. Boleh? Ya? Sebelumnya bagaimana jikalau anak kelas 6 tidak mau permainan yang dimodifikasi itu, soalnya ada pemikiran kayak gini.
sangat bermanfaat banget, tapi modifikasi lain. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Oke, jadi anak beranggapan bahwa modifikasi itu tidak penting. Saya udah ke alat yang sesungguhnya. Prinsipnya begini, walaupun dimodifikasi, tadi saya katakan itu ada level modifikasi. Si anak tetap pada akhirnya pada alat yang sesungguhnya. Jadi ketika kelas 6 si anak sudah dikenalkan bahwa atau si anak sudah menggunakan alat yang sebenarnya, itu tidak perlu lagi ada modifikasi alat. Jadi modifikasi itu dilakukan ketika ada kesulitan, baik alatnya, baik waktunya, baik lapangannya, baik peraturannya. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada kesulitan, lakukan yang sebenarnya. Alatnya, waktunya, lapangannya, permainannya. Ya. Jadi modifikasi itu hanya jika dibutuhkan kalau misalkan kondisi tertentu. Kalau anaknya sudah terbiasa, atau misalkan waktu SMA si anaknya kan tidak perlu lagi anak SMA diberikan media sekecil ini. Mereka kan sudah secara fisik sudah seumuran orang dewasa sama fisiknya, sudah tinggi ya. Itu ada lagi. Anak menolak dari modifikasi media yang ada itu kita sebagai guru bagaimana menanggapi? Menolak gimana maksudnya? Maksudnya kan aku udah gede gitu, masa ya aku harus modifikasi terus gitu? Kenapa modifikasi terus? Nah, sama sebenarnya jawabannya. Ketika si anak sudah mampu ke alat yang standar, kan modifikasi yang umumnya adalah alat standar atau permainan yang dimodifikasi. Kalau dia sudah mampu, maka tidak perlu lagi. Tapi kalau misalkan si anak itu masih mengalami kesulitan, maka perlu adanya modifikasi. Saya rasa untuk siswa sekolah dasar tidak akan dia pilih-pilih atau gengsi lah istilahnya, karena dia menerima apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diberikan. Ya, Sabira, mau tanya? Baik Pak, izinnya bagaimana seorang anak yang emang di awal misalnya kelas 2 dan 3 itu dia masuk klub tenis 3. Nah di sana tuh pelatih itu tidak memikirkan standar ininya kualifikasinya, tapi langsung standarnya, dan ketika di SD di sekolahnya dia mencoba hal ini gitu, tapi dia tidak bisa gitu. Jadi gimana? Oke, ada kasus memang. Ada si anak itu memang orang tuanya atlet. Jadi dia sudah dikenalkan tenis meja sejak dini, bahkan usia 5 tahun. Dia sudah biasa memang di meja yang besar. Ketika di meja kecil, dia harus ngapain? Nah, anak yang seperti itu tidak perlu lagi dikenalkan. Jadi tujuan modifikasi itu adalah mempermudah anak. Jadi kalau misalnya anak sudah terbiasa meja yang besar, walaupun dia masih 6 tahun, nggak apa-apa, karena memang sudah berkembang. Nah, sisanya kan tadi pendekatan development appropriate practice berdasarkan individu. Kan tidak semua anak, tetapi hanya satu orang. Kita perlakukan yang satu orang itu terpisah. Yang lainnya modifikasi mungkin dia bermain dengan bapak, dengan gurunya langsung, meja yang besar. Jadi motivasi juga ya buat anak-anak. Ya, jadi bisa jadi motivasi juga buat anak yang lain. Nah ini sosok, ini sudah jago nih tenis mejanya misalnya. Kalian juga harus, ayo ikutin. Kalian juga pasti bisa. Ada lagi? Ya? Ya? Bertanya Pak, melihat dari komponen yang dapat dimodifikasi itu ada antara Mulai. Oke. Bertanya Pak tadi mengenai komponen yang dapat dimodifikasi, di sini ada waktu bermain atau lapangan permainan. Di sini untuk anak SD waktu yang baik dalam permainan tersebut sehari maksimal berapa jam Pak? Oke, dalam menentukan waktu bermain atau waktu permainan itu tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada aturan khusus, misalkan sepak bola kalau 2x45 ya harus 2x15 karena perbandingannya sekian. Tidak.
Jadi ini sesuai dengan kebutuhan saja dan sesuai dengan jam pelajarannya berapa. Kalau anak SD kan 2 kali 35, belum prolognya, persepsinya, kemudian belum evaluasinya. Jadi disesuaikan saja. Kalau misalkan mau permainan dulu 2 kali 5, setelah itu penjelasan atau dari drill atau game, drill kemudian game lagi, itu disesuaikan saja. Jadi tidak ada aturan baku. Oke, berhubung waktunya tinggal sedikit lagi. Di sini Bapak ada sedikit tes. Jadi siapkan handphone kalian, pastikan jaringannya bagus. Oke, kalian masukkan game-gamenya di handphone kalian. Bebas ya, sama kalian aja, jangan yang aneh-aneh. Ya, kalau menantang tadi kan ada ini, ada menantang. Oke, siapa? Oh, ada Rizky ternyata. Selanjutnya, double point. Nah, dimensi apa? Benar salah lagi. Benar ya. Pertimbangan. Susul jadi. Iya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Ya, benar salah. Kalau susah pencet tadi. Salah satu komponen yang tidak dapat dimodifikasi adalah peraturan permainan. Salah ya, peraturan bisa ya. Kecuali kita lihat. Audio. 3, 2, siapa? Selanjutnya kalian mengkaji lagi, membuka referensi mengenai DAP dengan modifikasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memodifikasi alat permainan sepak bola dari mulai lapang, peralatan, dan lain sebagainya. Peraturan juga. Nanti kita di pertemuan selanjutnya adalah mencoba modifikasi alat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.